Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Morpay, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021, pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai suatu sistem dari ide aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Morpay, pada bidang rekayasa perangkat lunak, dengan anggota kelompok kami, yaitu pertama, ada Aldi Zil Ikrom, kemudian kedua, Cika Risa Umaira, lalu ketiga, Muhammad Komarudin, dan yang keempat dengan saya sendiri yaitu Renawati. Baik, untuk menambah keberkahan di kelancaran presentasi pada hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja presentasi yang pertama mengenai Morpay. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu apa itu Morpay. Morpay adalah aplikasi dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan hampir semua pembayaran atau transaksi dan mudah untuk digunakan tanpa harus membawa uang kemana-mana. Cukup dengan mengisi saldo. Dalam aplikasi Morpay, terdapat fitur transfer antar bank tanpa biaya. Pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Morpay yang sama dengan bank yang dimiliki oleh pengguna. Selanjutnya, Morpay akan meneruskan dana pengguna ke rekening tujuan. Lalu kemudian, siapakah pengguna aplikasi Morpay? Morpay dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pengguna. Pengguna Morpay perlu mengunduh aplikasi Morpay di Play Store, kemudian menginstal pada perangkat smartphone miliknya. Pengguna Morpay yang ingin menjadi member harus menggunakan nomor telepon atau email sebagai syarat pendaftaran. Namun, bagi pengguna Morpay yang ingin menjadi pengguna premium, wajib melakukan verifikasi diri melalui identitas KTP dan foto wajah, sehingga pengguna mendapatkan beberapa fitur tambahan sebagai pengguna premium. Selanjutnya, BusinessNet. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Indonesia memiliki 107 bank yang terdiri dari Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing, dan Bank Syariah. Di antara 110 bank tersebut, masyarakat Indonesia ternyata memiliki kecenderungan untuk bertransaksi dengan 10 bank favorit versi masyarakat. Bank tersebut adalah Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, BTN, HSBC, Panin, Simniaga, Citibank, dan Bank DBS. Di antara 10 bank tersebut, ada beberapa bank yang sering digunakan untuk bertransaksi seperti pembayaran, transfer, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia seringkali harus melakukan transaksi antar bank dan mengharuskan mereka membayar biaya administrasi sekitar Rp12.000. Bagi masyarakat yang sering harus melakukan pembayaran atau transfer ke bank yang berbeda, tentunya akan mengakibatkan besarnya biaya administrasi. Dengan adanya layanan dari Morpay, maka masyarakat Indonesia dapat mengirimkan dana ke bank yang berbeda tanpa dikenakan biaya administrasi. Lalu business requirement. Functional requirement yang pertama, user Morpay dapat mentransfer uang atau dana. Yang kedua, dapat menambah rekening tujuan. Yang ketiga, user dapat mengirim berita transfer. Yang keempat, user dapat mengisi nominal dana yang akan dikirimkan. Yang kelima, user dapat memilih mengirim uang dana secara instan. Yang keenam, dapat memilih pembayaran via bank transfer. Yang ketujuh, user dapat mengunggah bukti transfer. Yang kedelapan, user dapat melihat status transfer. Yang kesembilan, dapat mengunduh bukti transfer. Yang ke-10, sistem perusahaan telekomunikasi dapat memverifikasi pembelian pulsa. Admin dapat memverifikasi user. Lanjut. Lalu non-functional requirement yang pertama adalah operational requirement. Pertama, sistem dapat beroperasi di sistem operasional Android. Yang kedua, sistem dapat melakukan backup secara harian. Yang ketiga, sistem dapat merespon pemasukan atau pengeluaran. Yang keempat, sistem dapat merespon waktu atau timing. Lalu security requirement yang pertama, hanya pengguna yang telah terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan Morpay.
Yang kedua, hanya rekening yang valid yang akan muncul di MorePay. Yang ketiga, password harus dilindungi ketika diketikkan atau ditampilkan harus dimasking. Yang keempat, perubahan data harus tercatat dengan menyertakan times dan identitas pengguna yang melakukan perubahan. Yang kelima, waktu ketika MorePay dijalankan dan dimatikan harus tercatat. Lalu performance requirement. 1. Sistem akan menampilkan status transfer gratis dalam waktu 10 menit. Yang kedua, sistem akan menampilkan status transfer instan dalam waktu 5 menit. Lalu business value. Keuntungan yang didapatkan oleh organisasi, komunitas, pengguna, individu dengan menggunakan layanan MorePay. Lalu intangible. Yang pertama, kepuasan pengguna dalam penggunaan aplikasi MorePay, di mana aplikasi MorePay sangat nyaman dan instan dalam penggunaannya. Yang kedua, MorePay didukung oleh server yang cepat sehingga pengguna dapat menikmati waktu loading dan transaksi dengan singkat. Yang ketiga, MorePay menyediakan pembayaran dengan bank favorit yang menjadi kecenderungan masyarakat Indonesia. Lalu tangible, MorePay memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer atau antar bank dengan minim biaya. Yang kedua, penghematan biaya administrasi antar bank sebesar 1 juta selama 1 tahun. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada special issues atau constraint dari aplikasi MorePay. Jika layanan pada bank yang terdaftar dalam MorePay mengalami kendala sistem, maka pengguna layanan MorePay pada bank tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menunggu sistem bank pulih. Selanjutnya, ada analisis data dan informasi. Nomor 1, pertama ialah informasi transfer dana. Data yang tersedia itu bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening, penerima, dana, tanggal, waktu terkirim. Sumber data berasal dari aplikasi MorePay. Kedua, ada informasi dana yang hemat. Data yang tersedia itu transaksi dan biaya administrasi. Sumber data berasal dari aplikasi MorePay. Ketiga, ada informasi profil pengguna, yaitu terdapat data berupa nama, sesuai KTP, email, nomor handphone, dan sumber data berasal dari aplikasi pengguna MorePay. Keempat, ada informasi daftar pengguna. Terdapat data yaitu bank tujuan, nomor rekening, penerima, dan sumber data dari aplikasi MorePay. Kelima, ada informasi pulsa. Data yang disediakan itu nomor handphone, nominal pulsa, harga paket pulsa. Sumber data berasal dari sistem pulsa layanan telekomunikasi seperti XL, Indosat, dan Telkomsel. Keenam, ada informasi elektronik tiket. Data yang disediakan yaitu stasiun tujuan, jenis transportasi, nominal saldo kartu, metode pembayaran bank, dan QR code atau kode QR. Sumber datanya berasal dari sistem tiket layanan KRL, busway, dan MRT. Selanjutnya ada analisis aktor. Aktor pertama yaitu pengguna. Pengguna merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan MorePay untuk melakukan transaksi antar bank. Kedua, perusahaan telekomunikasi. Merupakan aktor yang menyediakan layanan pembelian pulsa. Ketiga, ada aktor perusahaan transportasi, yaitu merupakan aktor yang menyediakan dan memegang peran dalam pelayanan transportasi. Keempat, ada admin, pemegang hak akses tertinggi dalam pengaturan user serta pengaturan privilege. Dan pertama ada use case diagram. Use case diagram pertama yaitu login dan registrasi MorePay. Jika pengguna ingin mendapatkan akun MorePay, pengguna harus mendaftarkan data diri berupa alamat email, nomor telepon, dan mengisikan password. Lalu kemudian mengkonfirmasi registrasi tersebut, lalu melihat apakah informasi dan mendapatkan informasi akun. Selanjutnya, admin akan memvalidasi informasi tersebut dan informasi tersebut akan diproses. Jika proses
berjalan dengan lancar atau proses berhasil, maka pengguna dapat masuk atau login menggunakan akun tersebut dengan memasukkan email atau nomor telepon dan password yang telah didaftarkan. Kemudian memvalidasi akun tersebut dan sistem akan masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya, jika user ingin mengubah informasi akun, user dapat mengupdate akun tersebut melalui pengaturan login. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kamarudin akan melanjutkan presentasi saya ya, yaitu use case diagram bagian kedua. Nah, di sini ada user, ada admin, dan sistem modify. Yang pertama ada menu login sebagai user, yang kedua ada halaman transportasi pilihan, ketiga ada pemesanan dan pembayaran tiket, dan memilih pembayaran melalui transfer bank, kemudian check out tiket. Yang selanjutnya adalah use case diagram bagian 3. Nah, di sini pun ada 3 ya, yaitu user, admin, dan sistem, yaitu pembelian tiket Morphe. Pertama, user melakukan login, kemudian melihat jadwal, mengisi form, dan kemudian divalidasi oleh admin, kemudian setelah validasi melakukan transaksi. Nah, selanjutnya adalah user stories. User stories yaitu pertama ID 1.1, aktornya pengguna, dan I want perform some text, halaman transportasi pilihan, so that I can, pengguna dapat melihat pilihan transportasi. Kemudian yang 1.2 ID-nya yaitu aktornya pengguna, I want perfect some text, memilih opsi pembayaran. Kemudian pengguna dapat memilih opsi pembayaran. Ketiga adalah 1.3 ID-nya. Aktornya sama pengguna, ya I want perform some text, check out tiket, dan so that I can exit goal, yaitu pengguna dapat cek tiket, check out tiket transportasi yang sudah dipilih dengan opsi transfer bank. Kedua adalah ID 2.1, yaitu aktornya admin, yang I want perform some text dan memverifikasi user so that I can exit goal adalah admin dapat mengirimkan informasi bahwa pemesanan berhasil atau gagal. Nah, ini adalah kelas diagram yang kami gunakan dalam aplikasi kami, yaitu ada tabel pengguna, tabel dana, tabel transfer, dan tujuan yaitu pengguna, ada user ID, paspor, nama, bank favorit, nama rekening, dan saldo. Kemudian di dalam fungsinya transfer dana dan check out saldo. Kemudian pada tabel dana ada jenis PJPUR, jenis banking, dan nominal dana. Kemudian ada fungsi kirim dana. Kemudian ada tabel dana tujuan, yaitu isi nomor rekening, dan fungsinya ada isi nomor tujuan. Yang terakhir adalah transfer, ada yang isinya adalah bank pengirim, bank penerima, nama penerima, tanggal, waktu, kode NIK, dan fungsinya adalah proses. Nah, ini adalah IRD yang kami gunakan, yaitu di sini ada tabel user, telekomunikasi, bank, transfer, jenis transaksi, pulsa, dan top up. User tentunya semua pun memiliki ID ya. Selain ID ada nama, email, password, dan nomor handphone. Sedangkan telekomunikasi ada nama perusahaan dan alamat. Bank ada nama bank dan alamat, dan transaksi ada ID user, nomor rekening, ID bank, bank pengirim, bank penerima, tanggal, dan nominal transfer. Jenis transaksi ada selain ID, jenis transaksi adalah ID user, ID transaksi, ID pulsa, dan ID top up. Pulsa, ID pulsa, nomor handphone, nominal, tanggal bayar, dan jumlah bayarnya berapa. Kemudian top up ada ID top up, bank transfer, dan nominalnya berapa. Nah, untuk tampilan worksheet mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan prototipe aplikasi Morphe. Yang pertama, cara login atau registrasi aplikasi Morphe adalah bisa menggunakan Google atau Facebook. Lalu di sini akan
muncul nama lalu passwordnya. Lalu setelah itu klik masuk. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi MorePay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang penggunaan aplikasi MorePay. Pengguna dapat melihat pada halaman home, di sini terdapat menu transfer, lalu ada menu transportasi dan menu pulsa. Baik, kali ini kita akan mencoba pada bagian menu pulsa. Pengguna dapat mengklik menu bagian pulsa ini, lalu kemudian pengguna dapat melihat harga pulsa yang tersedia pada aplikasi MorePay. Di sini tertera harga dari Rp5.000 sampai dengan harga Rp1.000.000. Pengguna pada halaman pembelian pulsa perlu memasukkan nomor telepon atau nomor tujuan pengisian pulsa. Jika sudah, pengguna dapat memilih harga yang disediakan. Di sini saya pilih harga Rp5.000. Nah, kemudian pada menu pulsa tadi akan menampilkan konfirmasi pembayaran. Terdapat info, tagihan dan top up pulsa Indosat seharga Rp5.000. Harga Rp5.000, total harga menjadi Rp6.000. Kemudian pada halaman ini pun MorePay akan menampilkan saldo pengguna, yaitu sebanyak Rp500.000. Jika sudah setuju, maka pengguna dapat melakukan pembayaran. Klik pada button pembayaran. Setelah itu, MorePay akan memberikan informasi mengenai pembelian pulsa seharga Rp5.000 dengan total pembayaran Rp6.000 telah sukses atau telah dapat digunakan. Kemudian, jika sudah selesai, pengguna dapat kembali ke halaman home. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu prototype ya, yang tentang menu transportasi. Yaitu ketika kita mengkliknya, maka akan ada 3 pilihan, yaitu pengisian saldo untuk Jakarta, untuk KRL, dan untuk MRT. Nah, di sini kami baru memasukkannya untuk KRL, yaitu masukkan data keberangkatan, stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal, dan penumpangnya. Kemudian lihat harga, dan apabila sudah setuju, maka klik setuju dan lanjut. Kemudian di sini akan ada bar ya, ada kode yang untuk di scan. Apabila sudah selesai, maka bisa kembali lagi ke menu home. Dan cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya kembali. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari transfer, dari sistem transfer bank. Pertama, di sini ada pilihan bank. Jika pengguna ingin mentransfer bank tersebut, pengguna harus memilih bank apa yang akan dituju, bank apa yang akan digunakan, serta memasukkan nomor rekening pengguna. Jika sudah, simpan dan lanjutkan. Lalu pengguna memasukkan nominal atau harga nominal atau berapa dana yang akan ditransfer. Jika sudah, lanjut. Lalu terdapat informasi transfer sebelum benar-benar setuju dan dana akan dikirimkan kepada penerima. Terdapat tanggal, yaitu tanggal saat pengiriman atau transfer dana.
nama pengirim, nomor rekening, jenis transaksinya, dan bisa mengisi catatan bila ada pesan yang ingin disampaikan ke penerima. Terdapat nominal dan biaya admin. Selanjutnya, jika data yang diperlihatkan atau review data untuk transfer sudah benar, lalu mengklik setuju dan transfer. Jika transfer berhasil, akan menampilkan bukti transaksi berupa nama pengirim, jenis transaksi, bank tujuan, nomor rekening, atas nama siapa yang menerima, catatan jika dimasukkan, lalu nominal dan biaya admin. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.